Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Usini wa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak henti dan tidak bosan-bosannya, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla yang senantiasa pada hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang paling istimewa adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga dengan taufik dan hidayah maunahnya Allah sehingga kita sudah berada di dalam rumah atau masjid yang kita bangga dan kita cintai ini. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mengabdi kepadanya, yaitu melaksanakan salat Jumat 2 rakaat yang telah difardukan kepada kita kaum muslimin. Kemudian selawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, daripada alam biadab kepada alam yang penuh adab, sebagaimana kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan dan waktu yang berbahagia ini, masih dalam waktu yang bulan dan suasana bulan-bulan yang agung, setelah kita melalui bulan Rajab dan juga merupakan hari ini masih masuk atau awal daripada bulan Sya'ban. Banyak sekali keistimewaan dan keagungan daripada bulan Sya'ban yang insyaallah kita akan menunggu nanti sampai dengan bulan Ramadan. Tetapi khatib pada hari dan kesempatan ini tidak lagi melaksanakan atau mengatakan tentang keutuhan dan keistimewaan daripada bulan Sya'ban. Banyak juga penceramah-penceramah atau khatib-khatib yang lain telah menyampaikan. Tapi khatib ingin melihat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang kemuliaan kita sebagai manusia, keistimewaan atau mutiara yang diberikan kepada kita manusia. Karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling the best is the best, tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain kepada selain daripada manusia. Maka keistimewaan yang diberikan kepada kita harus kita jaga dan kita pelihara, kita lestarikan dengan baik-baik. Sehingga kita melihat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min jawahiril insan yuzilluha bi arba'atin asya. 4 perkara jauharah, mutiara, keistimewaan yang diberikan kepada kita manusia.
Dan 4 perkara pula dengan tidak kita sadari, tidak kita jaga, dan kita tidak melestarikannya akan hilang dengan 4 perkara pula. Yang pertama Allah berikan kepada kita al-aqlu, akal. Akal itu akan hilang, akan sirna, itu disebabkan karena marah. Al-aqlu yuzilluhal ghadab. Akal merupakan potensi yang diberikan kepada manusia, dan dengan potensi tersebut kita akan menjadi baik atau buruk. Dengan potensi akal tersebut kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan potensi akal kita bisa mencapai dan meraih cita-cita. Itu dengan akal. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Sebanyak 13 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka pergunakanlah akal ini dengan baik-baik selama akal masih diberikan kepada kita. Jangan sampai nanti ditanyakan, apakah kamu orang gila? Ketika kita tidak punya akal, maka sama seperti orang gila, sama dengan binatang. Maka al-aqlu yuzilluhal ghadab. Akal itu akan sirna, akal akan hilang disebabkan karena marah. Ketika terjadinya dan memuncaknya kemarahan, maka yang mengontrol bukanlah akal, tetapi yang menjadi kenop kita, yang mengontrol kita adalah nafsu dan syaitan. Maka apapun yang terjadi ketika marah, itu syaitan yang sudah bergelimang dalam diri kita. Kenapa terjadi pembunuhan? Kenapa terjadi KDRT dalam rumah tangga? Kenapa terjadi keributan? Kenapa terjadi sampai dalam rumah tangga itu terjadi perceraian? Itu disebabkan karena masuknya sifat marah. Maka harus kita waspada kemarahan itu dan harus kita kontrol. Jangan hanya sedikit tersinggung kita sudah marah. Sehingga para ilmu kesehatan mengatakan 65% penyakit yang diderita oleh manusia hari ini, baik penyakit darah tinggi, TBC, depresi, itu penyakit disebabkan karena marah. Maka mari kita hindari daripada kemarahan. Maka orang yang kuat adalah orang yang sanggup menahan amarah, bukan kuat sanggup membawa sebatang ke pohon kelapa dengan sendirian. Maka kita melihat hari ini fenomena dalam masyarakat. Bacut nabi ngeh urina nguragam suami istri katruk ba mahkamah, katruk ba KUA. Pakon bacut gesekan gara-gara marah terjadi perceraian. Kemudian keistimewaan yang kedua, ad-din, agama. Agama diberikan kepada kita manusia, dan itu merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan ada agama kita bisa mengetahui siapa saya dan siapa yang menciptakan saya. Man ana wa man rabbi. Siapa aku dan siapa Tuhanku. Maka dengan ada agama kita tahu kepercayaan. Kita bisa melihat hubungan kita dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia, hubungan makhluk dengan hubungan manusia dengan makhluk, itu karena ada agama. Sehingga dengan ada agama punya aturan, punya landasan. Kalau kita orang yang menganut Islam, kita punya landasan dan ajaran yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka tidak terlepas daripada ajaran yang masing-masing. Tetapi agama akan hilang disebabkan dengan hasud. Ad-din yuzilluhal hasad. Agama hilang disebabkan karena hasud, iri atau dengki. Karena penyakit batin iri dengki ini merupakan penyakit yang paling tua semenjak manusia diciptakan, semenjak Nabi Adam, yaitu keturunannya Adam, yaitu antara Qabil dan Habil yang merupakan hasutan daripada abangnya si Qabil akan menjadi korban. Itu merupakan penyakit yang paling tua, dengki. Maka itu merupakan ketika kita atau ketika orang lain mendapat kebahagiaan, bagaimana kebahagiaan itu bisa hilang, kebahagiaan itu bisa sirna daripada orang lain. Kita melakukan apapun yang kita inginkan. Ketika orang lain membeli
Mobil, bagaimana bisa kita coret-coret mobilnya bisa biar nggak bagus. Pokoknya ada keinginan kita yang tidak baik, ada sifat-sifat iri bagi kita atau dengki. Maka dengki itu akan merusak kebaikan seperti api membakar kayu yang kering. Tidak lama menghisap, merusak, sama selagi api ditud kaya yang kering. Maka jauhilah sifat-sifat daripada sifat iri dan dengki. Ketika gop bahagia, baik sampai ketika gop dalam keadaan senang, kita yang menjadi mumang. Maka banyak hari ini terjadi di dalam lingkungan kita masyarakat. Terjadilah penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gop bahagia, kita yang menjadi malapetaka. Tetapi ketika gop merana, kita yang menjadi senang. Maka mari kita hindari sifat tersebut. Islam mengatakan untuk menghindari sifat daripada dengki, iri dan hati itu, maka punya bagi kita ajaran Islam yang paling mendasar. Yang pertama adalah ta'ziyah, merasa duka, merasa sedih ketika orang lain ditimpa musibah, ketika orang lain mendapat malapetaka, maka kita merasa iba atau duka. Itulah takziah. Maka bagi kita juga ikut merasa ketika ada tetangga kita yang musibah. Kemudian ajaran yang kedua adalah tahniyah, merasa bahagia, merasa gembira ketika orang lain mendapat kebahagiaan atau kenikmatan. Baik wate gop blow moto iteom sama susah, gop kai blow parabot rumah tangga iteom tamah palau, maka itu harus dihindari. Maka ketika orang lain membeli mobil, alhamdulillah dengan adanya mobil tetangga saya, ketika saya atau keluarga saya ditimpa musibah sakit, ada mobil tempat saya pinjam. Ketika orang lain antar lintu antara baru, saya bisa menumpang. Itulah kebahagiaan orang akan menjadi kebahagiaan kita. Kemudian keistimewaan yang ketiga, al-haya'u yuzilluha tama, malu akan hilang, akan sirna disebabkan karena tamak. Karena malu merupakan potensi dalam jiwa kita yang ingin mengembangkan diri. Karena malu yang bisa menjadikan cita diri kita yang baik, punya harga diri karena ada malu. Sehingga di dalam hadis Rasulullah, malu tidak bisa dipisahkan antara iman. Karena apabila salah satu hilang, maka dia akan sirna dan akan hilang. Karena malu dan iman itu tidak bisa dipisahkan, kedua-dua. Karena malu itu tidak akan datang kepada orang yang tidak baik. Malu itu pasti datang kepada orang-orang yang baik. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Malu ketika azan dikumandangkan, kita tidak datang ke masjid, tidak mau melaksanakan salat. Malu itu masih ada indikator pada diri kita. Orang sibuk melakukan ibadah, orang sibuk mengamalkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, kita sibuk dengan bermaksiat, itu tidak ada malu. Orang sibuk melakukan pengajian di masjid, di Mnasa atau di tempat lain, kita sibuk dengan membaca atau mengerjakan syib. Hari ini kita melihat duduk di warung kopi, duduk di tempat-tempat keramaian, sibuk dengan syib, bukan sibuk menyibukkan diri dengan ibadah dan Al-Quran. Nah, malu itu akan sirna, akan hilang disebabkan karena tamak. Ketika malu tidak ada lagi, karena masuknya sifat tamak, sifat yang kepingin kita mengalihkan semua harta, semua kebaikan pada orang lain menjadi milik kita. Ketika orang lain punya kekayaan, punya harta, kepingin pada diri kita, sehingga terjadilah sifat korupsi, sifat nepotisme, karena tidak ada lagi malu. Atagop je kata tayo pelom, punyalah sifat cangkul, kepingin untuk kita sendiri, karena tidak ada lagi malu disebabkan karena tamak. Kemudian yang terakhir, wa amilus salih yuzilluhal ghibah. Amal yang baik, amal yang soleh
akan sirna, akan hilang disebabkan karena ghibah, karena menggunjing, mengupat, gosip bahasa keren. Ghibah menceritakan kepada orang lain yang apabila didengar oleh yang kita cerita itu tidak senang atau sakit hati, itu namanya ghibah. Menceritakan orang lain memang dikerjakan, memang dilakukan, tetapi tidak senang, itu namanya ghibah. Beda dengan fitnah. Fitnah ketika orang lain yang kita ceritakan dia tidak pernah mengerjakan, kita cerita mengada-adakan, itu namanya fitnah. Kedua-duanya dosa. Maka dengan amal-amal yang baik, amal yang sudah kita kerjakan, setiap amal yang saleh, yang dengan hati yang tulus dan ikhlas mendapat keridaan Allah, itu semua akan mendapat ganjaran dan pahala bagi kita. Tetapi hilangnya amal yang baik, amal yang saleh tersebut disebabkan karena menggunjing tadi, karena mengupat. Banyak sekali kita hari ini keluar dari masjid, duduk di teras masjid, kagop hana bereh, nyawa hana bereh, jih tan bereh. Leuh tebit lam nasah, leuh pegat rapat, nyawa hana betui, jih hana betui. Ketika tayu abak draw tepi, nyan pitan jeut. Itu yang paling bermasalah hari ini dalam kehidupan kita. Sehingga pegah ke gop, nyawa jih, ya hana betui, gop hana betui. Draw tu sagai, tantem dekalan. Maka itulah wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan juga jangan kamu menggunjing, jangan kamu menghibah sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Fakarihtumu, maka itu sangat-sangat menjijikkan, sangat-sangat keji. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtum. Orang tua, keluarga kita ketika sudah meninggal, kita ambil dagingnya sedikit, kita buat sate. Apakah enak itu? Apakah kamu suka? Kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Fakarihtumu, sangat-sangat jijik dan keji. Kenapa? Karena dalam ayat tersebut, asbabun nuzul daripada ayat Al-Hujurat ayat 12 tadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang tamu yang orangnya tinggi, hitam pekat lagi. Ketika mau menjumpai Rasulullah, Rasulullah tidak berada di rumah. Maka Aisyah melapor. Ketika Rasulullah pulang ke rumah, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi ada seorang sahabat yang kepingin menjumpaimu. Orangnya yang tinggi, hitam pekat." "Ya Humairah, istighfar olehmu, wahai istriku." Maka benar ya Rasulullah, kata Aisyah. Apa yang saya katakan itu benar ya Rasulullah. Benar ada orang yang hitam, tinggi lagi bagaikan tongkat. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Humairah, ludah olehmu liurmu." Maka ketika Aisyah meludah, bukan liur yang keluar, tetapi daging, yang sepotong daging yang keluar. Itulah balasan daripada menggunjing atau menggosip. Juga begitu juga di dalam hadis Rasulullah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Baihaqi, tahukah kalian bahwa dosa menggunjing, dosa mengupat, dosa ghibah lebih besar daripada dosa berzina? Maka para sahabat mengatakan, "Qila ya Rasulullah, Allah dan Rasulullah yang tahu." Maka Rasulullah mengatakan, dosa berzina apabila dia bertaubat, Allah mengampuninya. Itulah taubatan nasuha, benar-benar taubat. Tetapi apabila dia menggunjing, menghibah, Allah tidak akan mengampuni, Allah tidak akan memaafkan sebelum orang yang dia upat, orang yang dia gunjing memaafkannya. Maka ada perantara. Kalau manusia sesama manusia harus dimaafkan sesama manusia. Tapi dosa dengan Allah bisa kita minta maaf langsung dengan Allah. Mungkin inilah yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat kepada khatib sendiri dan juga kepada para hadirin jamaah Jumat sekalian. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.